Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku kelas 11 MM1, MM2, MM3. Semangat dan sehat selalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi pada pertemuan yang ketiga di semester ini. Pak Sugeng akan mereview karya pengolahan audio video. Dalam kesempatan ini, Pak Sugeng akan mereview video berikut ini ya. Perhatikan. Pak Sugeng sudah menampilkan video pada Adobe Premiere untuk mencoba mereview atau menganalisa produk dokumentasi ya suatu lembaga pendidikan berikut ini ya. Ini kategorinya adalah film dokumenter karena mendokumentasikan sesuatu yang benar-benar real. Ada kegiatan dari pihak lembaga mengerjakan sendiri atau mengkaryakan orang lain untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut. Maka kategorinya adalah termasuk film dokumenter. Kalau kita lihat di Adobe Premiere ini dengan bantuan software ini ya, yang paling sederhana dan kita juga sudah familiar dengan Adobe Premiere, kita masukkan saja yang akan kita review ke dalam Adobe Premiere. Di sini kelihatan semua. Yang pertama, film dokumenter ini, durasinya adalah, bisa dilihat di program monitor, di sini adalah 3 menit 45 detik. 3 menit 45 detik. Ini durasinya. Kemudian kalau kita lihat di sini, ya, dan juga setelah kita jalankan, bahwa video ini menggunakan teknik non-linear. Kenapa non-linear? Ya, karena video ini dibuat dengan menyusun step by step gabungan antara gambar diam, gambar bergerak, gambar diam, gambar bergerak. Disusun sedemikian rupa sehingga membuat video yang utuh. Lawannya adalah teknik linear. Kalau teknik linear itu biasanya digunakan ketika acara-acara live. Jadi kamera mengambil gambar secara linear terus-menerus, kemudian disusun sedemikian rupa. Itu linear, ya. Kalau ini adalah menggunakan teknik non-linear, menggunakan gambar diam, gambar bergerak, beberapa audio, dan seterusnya ditata sedemikian rupa. Kemudian, kalau kita lihat di sini, ya, pada tampilan pertama, kalau kita buka, nah, ini namanya adalah bumper, atau orang menyebutnya intro. Ya, bumper atau intro ini digunakan sebagai istilahnya agar penonton atau audien ini menimbulkan kesan bahwa video nanti menarik, ya. Maka peranan bumper, peranan intro ini juga sangat penting. Intro biasanya juga di situ menunjukkan film tersebut dibuat siapa, sutradaranya siapa, kemudian juga produksinya siapa. Nah, itu nanti dimuat di bumper, ya, biasanya begitu. Kalau kita lihat, nah ini kita panjangkan dulu nih. Nah, bumper kurang lebih adalah 6 detik. Ya, bumper ini kurang lebih sekitar 6 detik dari keseluruhan panjang film, ya, adalah sekitar 3 menit 45 detik. Bumpernya adalah 6 detik. Bumper dibuat menggunakan After Effects atau juga mungkin Adobe Premiere juga bisa, ataupun aplikasi-aplikasi lain
kalau ini adalah dibuat menggunakan After Effects. Nanti kalian di kelas 12 akan belajar After Effects. Di bumper, ya, dari videonya ini juga istilahnya penuh dengan animasi karena akan menimbulkan kesan wah ya di awal. Kemudian di audionya juga dibuat audio yang sangat menarik. Jadi orang begitu melihat, mendengar, itu langsung ada kesan tertarik duluan untuk menonton video ini. Video ini tidak hanya menampilkan video atau gambar bergerak, tapi juga menampilkan gambar diam yang ditata sedemikian rupa. Tentunya ini disertai dengan apa yang disebut dengan efek transisi. Perhatikan. Efek transisi. Nah, demikian juga dengan kombinasi title yang digunakan pada video ini. Ini ada 1, 2, 3, 4 title yang ditata sedemikian rupa, ya, memberikan suatu keterangan bahwa video ini adalah dokumentasi dari suatu kegiatan. Kemudian kombinasi antara audio 1 dan audio 2 pada video ini sudah ditata sedemikian rupa sehingga ketika ada istilahnya gambar bergerak yang memiliki suara ini penting untuk didengarkan oleh audiens, maka pada backsound-nya sedemikian rupa sudah diedit atau ditata suaranya lirih. Ya, pengaturan antara audio 1 dan audio 2 ini sudah lumayan bagus. Sehingga audiens bisa mendengar apa yang disampaikan pada gambar bergerak. Kita akan mempraktekkan sesuai dengan perintah soal. Dalam kesempatan ini, kombinasi yang baik antara peralihan hambatan primer antara audio keras dan audio lemah. Ketika gambar yang muncul hanya gambar diam, maka audio backsound-nya ini tinggi, ya. Kemudian kita di sini. Editor juga sudah menerapkan speed duration dari video ini terkesan hal-hal yang perlu ditampilkan lama, hal-hal yang perlu ditampilkan sekilas ini sudah diterapkan dalam video ini. Kemudian nampak di sini ada yang disebut dengan running tag, ya. Running tag biasanya berisi informasi yang kontinu perlu disampaikan kepada audiens atau Kemudian di akhir video, saya ini tidak lepas dari hubungannya dari Pak Sugeng Elektronik. Di akhir video sudah ditampilkan apa yang disebut dengan criteria. Ini biasanya roll on, ya, bisa disetting dari bawah ke atas atau sebalik. Demikian review produk audio visual sebagai sampel. Saya harapkan kalian juga bisa mereview hasil karya
produk audiovisual. Ya. Terima kasih. Demikian pertemuan Pak Sugeng yang ketiga kali ini. Kita lanjutkan nanti dengan pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.